Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Lukman Abdillah, SSN, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta ujian 2024218452. Saya seorang guru mata pelajaran praktik karawitan bersama pada kelas 11 Seni Karawitan SMK Negeri 1 Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa, silakan. Isma, silakan pimpin dulu doa ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati. Ya, terima kasih Isma sudah memimpin doa. Terus sekarang Bapak mau cek kehadiran. Siapa tahu ada yang tidak hadir di kelas ini atau hadir semua? Ya, hadir semua ya. Ya, terima kasih. Nah, sekarang supaya kalian tidak ngantuk ya. Sudah makan belum? Belum. Ya, bagus. Ya, kita akan ice breaking dulu ya. Refleksi dulu. Kita akan menyanyikan lagu daerah. Lagu Kerantengan Pahlawan ya. Itu lagu Kerantengan Pahlawan berasal dari daerah Jawa Barat. Ya, silakan kalian berdiri. Nah, sekarang Bapak mau menanyakan kepada kalian tentang penotasian gending ya. Apakah yang ada di benak kalian ketika mendengar notasi gending? Apa itu? Menurut kalian? Simbol ya bisa, terus penulisan, terus nada, ada lagi? Deretan nada ya. Daminatila kalau di Sunda, Jirolupat Monem kalau di Jawa, Dangding Dung Deng Dong kalau di Bali ya itu. Terus yang kedua, apakah kalian pernah membaca notasi gending gamelan? Sudah di pelajaran Tilaras ya, waktu semester kemarin semester 1 ya, pasti kalian sudah mengetahui bagaimana cara membaca notasi gending gamelan. Yang ketiga, siapa yang pernah memainkan gamelan Sunda sesuai dengan notasi? Siapa? Ada nggak? Atau belum? Ada yang pernah, ada yang belum ya? Ya, baik kan Bapak akan memaparkan materinya tentang membaca notasi. Terus, apakah ada yang pernah melihat notasi gending tabuhan gamelan? Kalau melihat pasti kalian sudah ya, sudah melihat tentang notasi gamelan. Yang terakhir, apakah ada yang sudah bisa membaca notasi gamelan, khususnya di tabuhan gamelan? Sudah ada? Ya. Nah, sekarang Bapak akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran. Apa saja itu tujuan pembelajaran untuk sekarang kita pelajari. Yang ke-1, mengidentifikasi jenis-jenis teknik membaca notasi gending, irama, satu wilet pada masing-masing waditra gamelan dengan benar. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi notasi gending macan ucul dengan irama satu wilet. Yang ketiga, memainkan gending macan ucul pada irama satu wilet dengan nada yang benar, ya, sesuai dengan notasi gendingnya. Nah, sebelum ke pemaparan materi,
Silahkan kalian simak dulu video tentang tabuhan irama satu wilet pada lagu Macan Ucul posisi gendut patet 6. Kurang lebih seperti ini untuk sajiannya ya, silakan kalian simak. Ini Waditra Saron 1 ya. Waditra Saron 1. Itu Waditra Saron 2. Yang belakang itu ada peking. Nah itu ya sekilas Bapak menayangkan video tentang gamelan, menabuh gamelan irama satu wilet. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, coba sebutkan dan jelaskan satu teknik membaca notasi pada gamelan yang paling kalian pahami. Pak, silakan. Saron 1 ya. Gimana cara menabuhnya contohnya? Ya. Ya, baik, ke kanan. Ya, baik. Ya, terus siapa lagi? Silakan. Garan. Wanita apa yang tadi dipahami waktu menayangkan video Bapak? Goong. Ya, untuk goong cara menabuhnya kira-kira gimana? Ya. Ya, sekarang coba kalian lihat ke depan ya. Di sini ada PowerPoint tentang pembelajaran praktek karawitan bersama. Praktek karawitan bersama tentang teknik membaca notasi gamelan dan mengaplikasikannya kepada waditra gamelan. Nah, ini ya. Silakan kalian bisa ambil buku catatannya dan bisa mencatat ya tentang pengertian notasi ya. Apa itu notasi? Yang dimaksud dengan notasi adalah sebuah tanda yang tertulis untuk melambangkan atau menjadi simbol dalam penulisan musik, baik itu musik barat atau musik daerah. Penulisan notasi bertujuan untuk dapat membaca sebuah karya musik secara tertulis. Selain itu, notasi berfungsi sebagai acuan untuk bermain alat musik ya. Nah, terus ini penjelasannya. Notasi musik terdiri dari beberapa jenis, yaitu notasi angka, notasi huruf, dan notasi balok. Notasi yang dipakai khususnya di daerah Sunda yaitu notasi angka, yakni da, mi, na, ti, la. Nah, itu ya. Nah, kita di karawitan Sunda juga ada yang disebut dengan notasi huruf. Biasanya notasi huruf itu digunakan untuk penotasian di dalam waditra kendang. Ya, di dalam waditra kendang itu untuk notasi huruf. Biasanya ditulis dengan huruf A, U, dan T. Ya, biasanya. Ya, untuk notasi balok ini biasanya dipergunakan di musik-musik barat. Ya. Yang khusus di daerah kita, daerah Jawa Barat, yaitu notasi angka da, mi, na, ti, la. Ya, paham? Ya, baik, kita teruskan. Nah, tadi ada notasi, sekarang ada wiletan atau embat. Apa itu wiletan atau embat? Embat itu atau wiletan bisa disebut juga dengan istilah irama. Pada dasarnya berkaitan dengan teknis garap. Aspek-aspek teknis garap yang mempengaruhi perbedaan tingkat wiletan adalah aspek pola tabuh, prinsip penyajian, dan aspek tempo. Pada prinsipnya proses perubahan ketiga aspek tersebut mengakibatkan penyempitan dan pelebaran matra. Ya, konsepnya adalah 2 kali lipat ketukan, baik dari 2 kali lipat menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, itu yang disebut dengan wiletan atau embat. Terus
Jenis-jenis wiletan dalam karawitan Sunda diantara lain ada satu wilet gancang, satu wilet kendor, dua wilet gancang, dua wilet kenor, empat wilet gancang, dan empat wilet kenor. Nah, yang sekarang kita bahas adalah satu wilet, ya. Nah, di sini ada contoh penulisan wiletan atau empat, ya. Nah, di sini ada PN, terus ada eng, ya. Ini adalah simbol untuk tabuhan waditra bohong, ya. Nah, ini ada titik, ini titik biasa dikosongkan, ya. Kalau ada titik kayak gini dikosongkan kalau di dalam notasi, ya. Nah, ini nada yang ditabuh pada patet 6 posisi gendu lagu Macan Ucu yang mau kita bahas sekarang, yaitu ada di sini ada nada 5, 1, 5 dan 4. Nah, untuk garis-garis seperti ini adalah garis matra, ya. Ini garis matra ke-1 ada nada 5 ada di matra ke-1, nada 1 ada di matra kedua, nada 5 ada di matra ketiga, dan nada 4 ada di matra ke-4. Satu matra terdiri dari 4 ketuk, ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4 dan selanjutnya. Nah, ini nanti Bapak akan jelaskan lagi tentang notasinya. Ini yang disebut dengan notasi atau balunganing gending ini adalah acuan untuk menabuh gamelan, ya. Mengacu ke 5, 1, 5 dan 4. Kalau misalkan untuk pelafalan di karawitan Sunda yaitu la, da, la, ti, ya, tuh. Nah, di sini ada tentang notasi gending gamelan lagu Macan Ucu patetem irama satu wilet, ya. Ada pangkat saron. Ini pangkat saron adalah pangkat saron itu untuk mengawali tabuhan gending, ya. Di pangkat ada pangkat saron itu untuk mengawali tabuhan gending. Mandiri, ya, ini menabuhnya mandiri hanya untuk saron satu saja, ya. Selain untuk mengawali perjalanan gending ini, saron 1 juga berperan untuk mengawali ketukan, ya. Contoh dang dang ding ding dang dang ding, atau nada miti la nati. Ya, ini ada simbol bohong yang tadi Bapak sudah jelaskan, yaitu NG, ya. Simbolnya itu yaitu untuk bohong. Nah, selanjutnya ada notasi gending gamelan lagu Macan Ucu patetem irama satu wilet. Nah, di sini ada pangkat saron 1. Pangkat saron 1 itu gunanya untuk membawa irama awal, ya, untuk menabuh gamelan atau menabuh pada gending yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada notasinya kalau dibaca dengan ritmis seperti ini. Tam 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 tam. Nah, itu. Terus di sini akhir ada simbol NG yaitu ang untuk menabuh bohong, ya, akhir. Nah, itu. Silahkan kalian lapangkan memakai nada daminati la, ya. La 3 4. La la mi la da da na da la la mi la ti ti mi ti, ya. Silahkan ada yang mau mempraktekkan atau mau mengaplikasikan notasi tersebut kepada waditra gamelan saron 1. Siapa? Ya, silahkan Paru. Maaf, yang lain menggeser dulu ke pinggir, ya, biar terlihat sama semua. Terus yang lain yang tidak menabuh, tidak kebagian menabuh, silahkan untuk membuka aplikasi gamelan, ya, di HP, ya. Silahkan Paru untuk mengaplikasikannya pangkat saron 1, ya, kepada waditra saron wa 3 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan, ya. Nah, selanjutnya, nah, sekarang yang kedua ada tabuhan, ada notasi tabuhan saron 2. Nah, di sini notasinya
Beda dengan saron 1 yang satu ketuk di sini ada setengah ya. Ketukannya setengah. Kurang lebih dibacanya seperti ini kalau dengan ritmis. Tam 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 tam. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Silahkan kalian lapalkan notasinya dengan notasi daminatila. Yuk. Wa 3 4 dala miti mida nada nala nada nati. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tabuhan saron 2. Silakan ada yang mau mengaplikasikannya notasi saron 2 kepada waditra saronnya. Silakan. Siapa? Kania. Silakan Kania. 1 2 3 4. Ya, baik, tepuk tangan untuk Kania. Ya. Nah, di sini terus ada waditra peking. Untuk waditra peking, untuk penulis penotasiannya sama dengan waditra saron, cuman ketukan pertama ini isi ya, kalau saron 2 ini kosong ya. Jadi kurang lebih kalau misalkan dibacakan dengan ritmis kurang lebih seperti ini. Tam 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 tam. Nah, ini antara ritmis saron 1 dan saron 2 untuk tabuhan peking, antara melodi saron 1 dan saron 2 atau notasi saron 1 dan saron 2 ada di tabuhan peking. Nah, kita lapalkan ya bersama untuk tabuhan peking. Wa 3 4 dala nami dala dami dati nami da dala nami dala tinati daminati. Ya, itu. Silakan siapa yang mau mengaplikasikan notasi tersebut kepada waditra peking. Chandra, silakan Chan. Wa 3 4. Iya, tepuk tangan untuk Chandra. Ya, baik. Selanjutnya ada waditra demung. Nah, di sini waditra demung untuk penulisan notasinya seperti ini ya. Di sini setengah juga untuk penulisan notasi. Kurang lebih kalau dibaca dengan ritmis itu tam 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 tam. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk tabuhan waditra demung ya. Silahkan kita baca bareng-bareng dengan lapalan daminati la ya. 1 2 3 4 dinami minati damina namida damina namida dinami minati. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tabuhan waditra demung. Siapa sekarang yang mau mengaplikasikannya notasi waditra demung kepada waditra demungnya? Silakan. Bojan, silakan Bojan. Untuk mengaplikasikannya notasi kepada waditra. Wa 3 4. Iya, baik, tangan. Ya. Ya. Nah, selanjutnya ada waditra bonang ya. Ini waditra bonang. Untuk penulisan notasinya satu ketuk ya. Di sini ada 4/4 ya. Dikarenakan waditra bonang itu menabuhnya juga dengan 2 tangan ya. Tangan kiri dan tangan kanan, seolah-olah ini untuk penulisannya di yang ini tangan kiri
terus garis miring tangan kanan. Nah, itu ya. Di sini untuk Waditra Bonang, terus untuk Waditra Saron dan untuk khususnya untuk Waditra yang berwilah Saron 1 dan Saron 2, kalian pasti sudah tahu ya. Ada teknik memainkan ya, itu memainkan dengan cara dicaruk ya, ini dengan cara dicaruk. Nah, untuk Bonang ya itu dengan istilahnya dikemprang ya. Untuk Bonang itu teknik menabuhnya dengan dikemprang. Kalau istilah di Karawitan Sunda. Nah, kurang lebih seperti ini untuk membacanya, dibaca dengan ritmis tam 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 tam. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, silakan kalian lapangkan dengan memakai nada daminatila. Wa 3 4 tila da lati. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Silakan siapa yang mau mengaplikasikannya notasi tersebut ke Waditra Gamelan. Silakan Garan. 2 3 4. Ya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya di sini ada Waditra Rincik. Ya, untuk Waditra Rincik biasanya menabuhnya 2 kali lipat dari Waditra Bonang. Ya, ini untuk penulisan notasinya seperti ini, sama dengan menulis notasi Bonang ya untuk Rincik. Untuk cara membacanya pakai ritmis kurang lebih seperti ini. Ti da ti ya, seperti itu. Silahkan kalian lapalkan ya bersama untuk notasi Waditra Rincik ya. 1 2 3 4 ti da. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Silahkan kalian aplikasikan kepada Waditra Rincik untuk notasi Rincik itu sendiri. Silahkan siapa yang mau mengaplikasikannya? Yudis, silahkan Yudis. 2 3 4. Ya, baik, tepuk tangan untuk Yudis. Ya. Nah, selanjutnya ada Waditra Kenong ya. Untuk Waditra Kenong, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa lagu Macan Ucu Patetnem irama 1 wilet ya. Yang ditabuh itu adalah Patetnem lagu Macan Ucu irama 1 wilet. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada ketukan titik yaitu kosong ya. Bisa kalian pakai hitungan. 2 3 5, 2 3 1, 2 3 5, 2 3 4. Nah, ya, kita lapalkan dulu ya pakai notasi daminatila. 2 3 la, 2 3 da, 2 3 la, 2 3 i. Nah, itu untuk Waditra Kenong. Siapa yang mau mengaplikasikannya? Balungani atau notasi tersebut ke Waditra? Ya, silakan Sari. 2 3 4 2 3 4 tuh 2 3 tuh 2 3. Ya, tepuk tangan Sari ya. Ya, selanjutnya ada Waditra Goong. Di sini Waditra Goong ditulis dengan simbol P dan eng ya. Kalau P itu goong alit atau kempul ya.
Ini untuk P. Untuk simbol eng atau NG ini di sini adalah simbol untuk menabuh gong ageng atau gong yang besar, ya. Nah, jadi pul dan gong, ya, pul dan gong, ya. Silahkan kita lapangkan ya pakai simbol 1 2 3 1 kempul 1 2 3 pul 1 2 3 pul 1 pul 1 kempul 1 goong, ya itu ya. Silahkan untuk mengaplikasikannya kepada Waditra Goong. Siapa? Ya, Nasma silakan. Ini gampang sekali untuk kenong dan untuk goong ya. Ini kita bisa menghitungnya. Yang nada titik ini 1 2 3 1. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Tuh. Nah, tepuk tangan. Baik. Ya. Nah, itu ya untuk paparan tentang pembelajaran hari ini ya, tentang notasi gending irama satu bilat. Nah, sekarang kalian Bapak akan mengelompokkannya ya. Satu kelompok terdiri dari 8 orang ya, bisa campur ya antara perempuan dan laki-laki ya per kelompoknya. Itu yaitu untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan hasil dari membaca notasi tadi ke dalam waditra gamelan ya, tapi ini berkelompok. Nah, itu. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan dulu ice breaking ya, berikan dulu ice breaking yaitu tentang tebak lagu, biasa tebak lagu ya. Ya baik, silakan kalian dengarkan melodi lagunya dari suling dan silakan kalian tebak. Ya, lagu apakah itu? Ya, Faruk silakan. Iya, betul. Betul. Dari daerah mana itu Esnilin? Ya, gimana lagunya coba? Iya, betul. Ya, kita akan lanjutkan lagi kepada materi. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik ya. Nah, itu. Nah, di sini Bapak akan terangkan dulu apa itu LKPD. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang ke-1 mengidentifikasi gending macan ucul dengan irama satu bilat ya. Mengidentifikasi, silakan untuk mengidentifikasi kalian bisa browsing dari internet ya atau dari buku. Nah, terus yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis teknik membaca notasi gending irama satu bilat pada waditra gamelan ya. Itu kalian identifikasi yang tadi Bapak sudah paparkan dari mulai saron 1, saron 2, peking, demung, bonang, rincik, kenong dan goong. Nah, itu ya, silakan kalian diidentifikasi lagi yaitu per kelompok ya. Yang ketiga, memainkan gending macan ucul pada irama satu bilat dengan nada yang benar sesuai dengan notasi yang sudah kalian dapatkan. Sekarang silahkan kalian bisa membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 8 orang. Dikarenakan di sini ada 8 waditra, berarti satu kelompoknya ada 8 orang. Silahkan untuk berkelompok ya. Bisa laki-laki dan perempuan, bisa dibagi 2, 4. Silahkan. Ya, sudah membuat kelompoknya? Ya. Nah, sekarang Bapak mau membagikan LKPD ya. Coba kalian pahami dulu ya tentang langkah kerjanya untuk pengisian LKPD. 1, isilah nama anggota secara lengkap.
2. Diskusikan bagaimana teknik membaca notasi gending lagu macan ucu irama satu wilat patet 6 dengan baik dan benar ya. Yang ketiga, carilah data pendukung proyek seperti notasi tabuhan gamelan Sunda lagu macan ucu irama satu wilat. Ya, silakan kalian bisa mencari browsing di internet atau di buku ya. Keempat, sajikan hasil latihan kalian teknik membaca notasi gending pada masing-masing waditra gamelan di depan kelas ya. Ini Bapak akan membagikan KPD-nya. Silahkan diisi ya nama kelompok, teruskan nama kelompoknya ya. Kelompok berapa? 1, 2, 3. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk menulis notasi dan mencari notasinya ya. Silahkan. Ya baik, gimana, sudah nemu untuk literasinya tentang notasi? Sudah ya. Kalau begitu silahkan kalian presentasikan atau kalian eksplorasi hasil pencarian notasi tadi per kelompok kepada waditra secara berkelompok ya. Nah, kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Yang tidak terlibat untuk menabuh ya, kelompok 2 dan kelompok 3, silahkan kalian tanggapi dari kelompok yang sudah maju ya. Ada kekurangan di mana, terus kekurangannya apa gitu ya, nanti kalian bisa mengacungkan tangan ya. Ya, silakan dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang silakan kalian bisa menanggapi ya, apa tanggapannya dari kelompok yang lain. Ya, silakan Garan. Ya, untuk Kenong katanya salah menabuh ya. Harusnya bagaimana Garan? Harusnya tadi sudah kumpul Pak, ini malah sebelum kumpul. Ya, berarti itu ya evaluasinya ya. Nah, sekarang silakan siapa yang mau maju presentasi dari kelompok siapa? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya, baik, sekarang kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikannya hasil diskusi tadi. Silakan. Silakan ada yang mau menanggapi dari kelompok lain.
Ya, cukup. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 3. Ya, silakan sekarang kelompok 3 ya untuk mempresentasikannya hasil diskusi tadi. Silakan. Ya, silakan. Ada masukan dari kelompok lain? Cukup? Ya, baik kalau cukup. Tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke depan. Ya. Ya, baik, untuk hasil pembelajaran pada hari ini kesimpulannya yaitu pada dasarnya untuk bermain gamelan itu harus mengacu kepada notasi supaya di dalam bermain gamelan ada kesesuaian dengan arku atau gending yang mau kita praktikkan. Ya, terus apa saja yang sudah kalian pelajari pada pertemuan hari ini? Membaca notasi, ya, mempraktekannya kepada gamelan, ya, irama 1 milet, ya. Untuk contoh penulisannya kalian sudah paham, ya, untuk contoh penulisannya. Terus bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada materi ini? Ya, seru, ya, mudah ya, kalian bisa memahami. Oke, terus apakah pada pembelajaran gamelan ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada alasannya kenapa menyenangkan? Kita bisa lebih paham, Pak. Karena kita bisa lebih paham lagi, ya. Ya, baik. Terus, apakah ada kesulitan pada pembelajaran gamelan ini? Insyaallah tidak, Pak. Tidak, ya. Kalau kita rajin menghafalnya dan rajin belajar, ya. Bapak akan mengingatkan lagi tentang proyek yang harus kalian kerjakan, ya, yaitu menabuh gamelan sesuai dengan notasi, ya, itu yaitu notasi gamelan macan ucu patetnem posisi gendu, ya. Silahkan kalian bisa berlatih di luar jam pelajaran atau di jam pelajaran itu sendiri, ya. Nah, tapi itu masih di tahapan berkelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Nanti untuk minggu depan Bapak akan pantau sejauh mana kalian untuk penguasaan materi tersebut. Nah, mungkin pembelajaran sekarang dicukupkan sekian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin dulu doa sama siapa? Sama Garan, silahkan Garan. Bila telah selesai dan Ya, terima kasih Garan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.